أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي نزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله القائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن دعا بدعوته والتزم بطريقته وجعل الأكيدة الإسلامية أساسا لفكرته والأحكام الشرعية مقياسا لأعماله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وحثكم على طاعته واستفتح بالذي هو خير. الحمد لله رب العالمين. Kita
kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita demikian banyak nikmat dalam hidup ini, terutama nikmat Islam. Termasuk diantaranya adalah nikmat ibadah yang membuat kaki kita ringan untuk melangkah ke masjid melaksanakan salat berjamaah, yang membuat lisan kita mudah untuk membaca Al-Quran, yang membuat tangan kita ringan untuk mengeluarkan sedekah, membantu orang-orang yang miskin. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah haji, di mana kaum muslimin berkumpul dari berbagai negeri sebagai bagian dari bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak dibatasi oleh sekat-sekat jabatan, sekat-sekat pangkat, sekat-sekat kesukuan atau kebangsaan. Disatukan oleh akidah Islam, prinsip tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di mana setiap orang di mata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sama. Yang membedakannya adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan ibadah haji ini adalah penting bagi kita untuk menyimak kembali khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah ketika kaum muslimin wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Khutbah Arafah yang dikenal juga dengan khutbah wada atau khutbah perpisahan. Karena tidak lama setelah itu, lebih kurang 3 bulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun wafat. Maka bisa kita bayangkan atau fikirkan, saat khutbah wada, tentunya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir sisa hidupnya adalah menyampaikan perkara-perkara yang penting kepada umat ini. Apalagi saat itu kaum muslimin berkumpul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya yang disebut dengan khutbah perpisahan, dan menunjukkan pentingnya khutbah ini untuk kita perhatikan. Beberapa di antaranya adalah bahwa dalam khutbah Arafah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengingatkan kaum muslimin tentang kesucian darah kaum muslimin, harta dan kehormatan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian. Haramun alaikum. Artinya darah kaum muslimin tidak boleh ditumpahkan tanpa ada alasan yang hak. Artinya nyawa kaum muslimin tidak boleh dibiarkan melayang tanpa ada alasan yang hak. Demikian juga artinya harta kaum muslimin harus dijaga. Tidak boleh dibiarkan ada pihak-pihak yang merampas harta kaum muslimin, harta milik kekayaan umat Islam. Demikian juga kehormatan kaum muslimin itu harus dijaga. Tidak boleh dibiarkan pihak-pihak yang memfitnah kaum muslimin, pihak-pihak yang menuduh seseorang telah melakukan
suatu keharaman, misalkan zina, padahal dia tidak bisa membuktikannya. Maka dalam Islam, orang yang menuduh seseorang itu berzina, tapi dia tidak bisa menghadirkan 4 saksi yang menyaksikan secara langsung, justru orang tadi dihukum dengan hukuman yang disebut dengan qadzaf. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini artinya menunjukkan begitu besarnya perhatian Rasulullah SAW terhadap nyawa kaum muslimin. Bagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "La zawalud dunya ahwan 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Hancurnya bumi beserta isinya ini adalah lebih ringan bagi Allah dibanding dengan terbunuhnya nyawa kaum muslimin. Bahkan dalam hadis tadi dilanjutkan oleh Rasulullah, "Ka hurmati yaumikum hadza." Sebagaimana mulianya hari ini, yaitu saat wukuf di Arafah. "Fi baladikum hadza." Sebagaimana mulianya Makkah Al-Mukarramah. "Fi syahrikum hadza." Sebagaimana mulianya bulan Dzulhijjah. Sangat jelas bagaimana Rasulullah SAW menyamakan mulianya Makkah, mulianya bulan Dzulhijjah dengan nyawa kaum muslimin, dengan kehormatan kaum muslimin, dengan harta kaum muslimin. Ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu tidak hanya bicara perkara ibadah, tapi juga bicara tentang bagaimana penjagaan nyawa kaum muslimin. Maka dalam Islam, siapapun yang dibunuh, hukumannya adalah dibunuh sebagai upaya untuk menjaga nyawa kaum muslimin. Karena itu di dalam Islam, kalau ada satu negeri Islam yang diserang, maka fardu ain bagi penduduk yang di sana untuk memerangi orang-orang yang menyerang negeri Islam, dan fardu kifayah bagi penduduk di sekitarnya atau tetangganya. Tapi kalau penduduk setempat tidak mampu melakukannya, maka sesungguhnya kewajiban itu juga berlaku bagi tetangga sekitarnya. Ini adalah ajaran Islam untuk menjaga nyawa manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum." Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Dalam lanjutan ayat ini juga disebutkan, usirlah mereka sebagaimana mereka telah mengusir dari tempat-tempat kalian. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Namun sayang, seribu sayang, ketika umat Islam kemarin berkumpul di Arafah, tidak ada yang membicarakan tertumpahnya darah kaum muslimin di Gaza. Padahal jaraknya sangat dekat. Padahal sudah lebih dari 100.000 nyawa kaum muslimin yang menjadi syuhada di Gaza. Hampir 80% wilayah Gaza hancur, termasuk rumah sakit, termasuk sekolah, bahkan tempat-tempat yang berdasarkan hukum internasional harus dilindungi juga dihancurkan oleh entitas penjajah Yahudi. Tapi tidak ada yang membicarakan hal ini ketika khutbah Wada kemarin. Sebagaimana diamnya penguasa-penguasa negeri Islam ketika umat Islam di Gaza mengalami genosida. Bahkan mereka menyambut pembunuh kaum muslimin Trump, dan dilanjutkan dengan investasi yang sangat besar, menjual kekayaan kaum muslimin kepada negara yang telah membunuhi nyawa kaum muslimin. Ini adalah suatu yang sangat memprihatinkan kita. Kita pantas malu terhadap aktivis kemanusiaan
dari Swedia, Greta Thunberg, seorang remaja, seorang wanita muda yang dengan berani menggerakkan kapal kemanusiaannya, membawa makanan bayi, membawa popok bayi, membawa susu untuk bayi, berusaha menembus Gaza, walaupun di tengah jalan kemudian dicegat oleh kapal perang entitas penjajah Yahudi. Tapi ketika dia ditahan, apa yang dia katakan? Aku tidak takut di penjara. Yang aku takut adalah diamnya dunia atas kekejaman Israel. Ini dinyatakan oleh seorang yang bukan beragama Islam. Sementara penguasa negeri Islam bisu, tidak peduli, bahkan berlomba-lomba melakukan normalisasi dengan entitas penjajah Yahudi yang artinya mengakui eksistensi penjajah Yahudi ini. Berlomba-lomba mengatakan solusi dua negara, yang berarti di samping berdiri negara Palestina yang lemah, di sampingnya berdiri negara penjajah Yahudi. Ini suatu yang seharusnya menampar kita semua. Betapa negara publik barat sangat peduli dengan dorongan kemanusiaan, sementara kita memiliki iman. Sementara Rasulullah SAW memerintahkan kita berdasarkan iman. Tapi umat Islam dan penguasa negeri-negeri Islam tidak bergerak, seolah saudara-saudara kita di Gaza bukan umatnya Rasulullah SAW. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam An-Nawawi ketika berbicara tentang hadis ini mengatakan, al-hadisu min qawaidid dini wa usulihil muhimmah. Hadis ini termasuk kaidah dan dasar agama yang penting, di mana dilarang keras menyerang harta, darah, dan kehormatan seorang muslim. Berarti ini adalah persoalan yang sangat penting yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga ketika khutbah Arafah, Rasulullah membicarakan tentang ekonomi, bukan hanya ibadah. Rasulullah menekankan kembali tentang penghapusan riba dan darah jahiliyah. Ala wa inna kulla riban mawdu'un. Ingatlah, segala bentuk riba telah dibatalkan. Karena riba ini adalah sesuatu yang mengganggu sistem ekonomi. Ketika khutbah wada, Rasulullah juga berbicara tentang persamaan umat manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa umat manusia itu tidak boleh dibedakan karena kekayaannya, tidak boleh dibedakan karena jabatannya. Yang itu merupakan rekayasa manusia, buatan manusia, bahkan rekayasa politik manusia. Karena di dalam Islam yang membedakan manusia itu hanyalah ketakwaannya. Rasulullah SAW mengingatkan kaum muslimin adalah umat yang satu, karena umat Islam memiliki Tuhan yang satu. Bagaimana mungkin umat Islam yang memiliki Tuhan yang satu, Al-Quran yang satu, Ka'bah yang satu, tapi umat Islam membiarkan dirinya dipecah belah oleh negara-negara imperialis? Rasulullah mengingatkan, ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun, ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala al-ahmara illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang di luar Arab. Tidak pula ada kelebihan orang di luar Arab di atas orang Arab. Tidak pula ada kelebihan orang yang berkulit merah di atas kulit hitam. Islam menyatukan semua itu berdasarkan akidah, dan kemuliaan orang itu semata-mata karena ketakwaannya.
sesuatu yang bisa dikejar oleh siapapun. Ketakwaan. Manusia yang kulitnya hitam tidak bisa merubahnya jadi putih. Manusia yang dalam kondisi yang miskin tidak selalu bisa merubah dirinya menjadi kaya. Tapi siapapun manusianya bisa merubah dirinya menjadi orang yang bertakwa. Inilah keadilan Islam. Tidak mengenal orang miskin bisa bertakwa, tidak mengenal orang kaya bisa bertakwa, tidak mengenal orang yang punya jabatan bisa bertakwa. Karena takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khutbah Rasulullah juga mengingatkan tentang masalah keluarga, tentang masalah perlakuan suami kepada istrinya, perlakuan seorang ayah kepada anaknya. Rasulullah mengingatkan itu dalam khutbah wada. Artinya Rasulullah mungkin sudah membayangkan bagaimana nanti umatnya di masa yang akan datang. Tidak sedikit yang mentelantarkan istrinya, tidak sedikit yang mentelantarkan anaknya. Rasulullah mengingatkan hal ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqullaha fin nisa'i." Bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan istri-istri kalian. Maksudnya apa? Rasulullah mengingatkan hati-hati memperlakukan istri-istri kalian. Bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Perlakukanlah istri-istri kalian dengan mengikuti syariah Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Rasulullah SAW, adalah yang paling baik kepada keluarga. Rasulullah mengingatkan, "Fa innakum akhastumuhunna bi amanillah." Kalian telah mengambil wanita-wanita yang menjadi istri itu sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar memuaskan nafsu, tapi itu adalah amanah Allah, di mana Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban seorang suami. Tidak hanya itu, Rasulullah mengatakan, "Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Dan kalian menghalalkan wanita itu sehingga bisa disetubuhi berdasarkan kalimat Allah, yaitu akad nikah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi khutbah penting disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah wada. Tapi paling tidak beberapa poin penting itu seharusnya mengingatkan kita kembali tentang kewajiban-kewajiban kita pada umat ini dan kepada keluarga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi karrama hadhihi al-ummata bi syari'atihi al-kamilati wa khassa biha bi nubuwwati nabiyhi al-karim wa 'azzaha bil khilafati ar-rashidah 'ala minhaji an-nubuwwah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا، وعافية في جسدنا، وزيادة في علمنا، وبركة في رزقنا، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر، والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة، ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هي على الصلاة هي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sofnya diluruskan, dirapatkan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام